kebetulan salah satu warga di RT 5 warganya Pak Kristianto. Yang kedua itu ada Ibu Nunik, juga salah satu dari warga RT 5, dan juga salah satu warganya Pak Kris. Yang ketiga ada Pak Agus Widianto dari RW 6. Itu ada PPS di Kelurahan Pasir Kidul, itu ada 3 orang. Terus selanjutnya kita juga dibantu untuk keadministrasian, ada sekretariat PPS di Kelurahan Pasir Kidul juga ada 3 orang. Yang pertama itu Bu Silvi, yang kedua Bu Caca, yang ketiga Pak Anonis Pakayu. Jadi itu sedikit perkenalan kami dari PPS Kelurahan Pasir Kidul, yang mana mungkin kita selama sampai pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari itu kita akan selalu bersinggungan dengan Bapak Ibu kaitannya dengan kepemiluan. Jadi mohon maaf, barangkali mungkin nanti kita banyak kunjungan ke wilayah-wilayah dan sebagainya, kita izin terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan kaitannya dengan tahapan pemilu 2024. Pertama, memang saya sengaja bahwasanya sosialisasi untuk malam hari ini adalah berbasis stakeholder di wilayah Kelurahan Pasir Kidul, yang mana mungkin saya pilih adalah ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Harapan saya nanti ketika di bulan-bulan berikutnya kita masih ada sosialisasi, kita bisa coba ke wilayah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah tidak kaget, walaupun nanti mungkin hanya perwakilan, mungkin hanya saya yang hadir, Pak Agus atau Bu Nurik yang hadir. Sifatnya kita sosialisasi berbasis apapun, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Mungkin kita akan coba ke wilayah. Kalau memang kita dari PPS dihubungi untuk memberikan sosialisasi dalam sebuah forum, insya Allah kita siap. Itu intinya sosialisasi. Karena sosialisasi harus kita lakukan selama tahapan pemilu sampai pemilu dilaksanakan. Cuman tahapan sosialisasi kali ini kita hanya berbasis tahapan-tahapan pemilu, tidak sampai kita menyampaikan kaitannya dengan teknis pemilu. Itu nanti mungkin menjelang 75 menjelang hari H, kita sosialisasinya sudah berbasis alat peraga, misal surat suara dan sebagainya. Sekarang itu belum. Jadi kita hanya sampai di tahapan-tahapan. Itu pertama. Terus kedua kalinya saya juga mohon izin kepada Bapak Ibu bahwasanya kaitannya dengan sosialisasi sekaligus uji publik kaitannya dengan TPS. Pertama, kemarin saya pernah share di grup Kademangan bahwasanya DPS di Kelurahan Pasir itu sejumlah 5.842. Itu kira-kira ada peningkatan sekitar 5% dari pemilu 2019. Itu pemilu 2019 kalau nggak salah DPS-nya itu sekitar 5.600. Jadi sekarang itu masih dalam tahap DPS, daftar pemilih sementara. Nanti selanjutnya DPS itu akan diproses menjadi DPS HP. Makanya dari itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Ketua RT bahwasanya saya mohon tanggapan dari Bapak kaitannya dengan warga yang memang sudah termasuk dalam kategori potensial pemilih, atau dalam hal ini sering dalam kepemilian disebut MS, pemilih memenuhi syarat. Berarti dalam kategori memenuhi syarat adalah sudah berKTP Pasir Kidul, sudah berKK Pasir Kidul, sudah memenuhi usia 17 tahun pada saat pemilihan tanggal 14 Februari, atau sudah menikah. Jadi kalau belum menikah, kalau sudah menikah ternyata usianya masih 16, itu sudah menjadi potensial pemilih, bisa masuk menjadi MS. Itu makanya kira-kira di Pasir Kidul masih ada yang nikah di bawah 16. Ya enggak ada. Ya, sudah ada lah. Itu untuk uji publik. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa mencermati PDF yang saya share kemarin di grup teman. Kemudian selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan ke tingkat grup-grup RT biar warga bisa membaca sendiri. Apakah memang Bapak Ibu yang sudah kategori pemilih potensial atau dalam hal ini adalah sudah menjadi pemilih MS, sudah pantas menjadi pemilih MS, itu belum masuk. Silakan laporkan kepada kami, bisa BWA, cukup difotokan KTP dan KK-nya, tidak usah ketemu nggak apa-apa. Itu yang pertama. Kedua, Bapak Ibu, saya juga mohon tanggapannya. Barangkali warga yang tertera dalam DPS itu sudah tidak berkependudukan keadministrasian di Kelurahan Pasir Kidul. Semisal ternyata masih masuk dalam DPS beberapa hari yang lalu, mohon maaf, ada yang meninggal, ada yang pindah dari Kelurahan Pasir itu sudah beserta keadministrasiannya, sudah mengurus surat pindah. Itu sudah dilaporkan kepada kami.
Karena memang kita harus menindaklanjuti hal-hal yang menjadi tanggapan masyarakat, itu menjadi tahapan sebuah pemilu. Kita tidak mungkin bergerak ataupun lepas dari tanggapan masyarakat, karena memang sekarang adalah yang menjadi ataupun menjadi masanya tanggapan dari masyarakat. Selama DPT belum ditetapkan oleh pemilu sekitar nanti bulan Juli oleh KPU, itu berarti DPS masih bergerak, angkanya, namanya dan jumlahnya pemilu. Jadi Bapak Ibu mengusulkan dan sebagainya itu masih bisa. Kecuali nanti sudah ditetapkan menjadi DPT, itu sudah tidak bisa diusulkan. Namun tetap masih ada solusi bagi warga-warga yang memang sudah kependudukan kaderisasi yang di Kelurahan Pasir tapi tidak tercatat dalam DPT. Itu tahapannya nanti. Jadi bisa melalui mencoblos menggunakan KTP dan sebagainya. Itu contoh kasus seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu perlu saya sampaikan, sebelum nanti saya sampaikan sosialisasi kaitannya dengan kepemiluan. Pertama, TPS di Kelurahan Pasir Kidul itu ada 23. Beda dengan tahun 2019 itu TPS hanya ada 22. Sekarang ada 23. Penambahan ternyata itu ada di perumahan dulu di RW 7 hanya 1 TPS, sekarang ada 2 TPS, Blok Barat sendiri, Blok Timur sendiri. Itu tambahannya. Terus kemudian sebaran TPS-nya itu sebenarnya kami sudah mengusahakan sebuah tenaga biar 1 RT 1 TPS. Tapi memang karena kita mengukur faktor jumlah, jadi jumlah 23 TPS itu sudah ditentukan oleh KPU. Kita tidak bisa ngarang-ngarang berapa jumlah TPS di Kelurahan Pasir Kidul. Kedua, kita juga terbentur oleh jumlah pemilih dalam setiap TPS. Jadi mau nggak mau kita harus lintas RT. Ada beberapa yang mutlak 1 RT 1 TPS. Itu mungkin enak nanti untuk sistemasi pemilihannya, teknis pemilihannya, terus dan sebagainya itu lebih enak. Tapi mohon maaf mungkin karena terbatasan dan bukan sepenuhnya menjadi wewenang kami selaku TPS dalam menentukan pemilih di tiap-tiap TPS. Ada beberapa RT yang harus nyebrang ke RT lain. Dan mohon maaf sekali ini Pak Tejo, RT 4 RW 4 jadi mau nggak mau karena faktor ternyata warga Bapak ini sudah tidak bisa dimasukkan di RW 4. Jadi kemungkinan yang bisa dimasukkan hanya di RW 6 yang terdekat. Jadi sudah tidak kuota di RW 4 itu sudah full. Jadi mau nggak mau nih hanya mohon maaf Pak Tejo hanya RT 4 RW 4. Jadi biar adil memang saya pindah seluruh TPS-nya ke RW 6 1 RT biar lebih enak. Dan mungkin juga solusinya nanti salah satu petugas KPPS di TPS itu adalah ada juga warganya Bapak. Itu solusi, itu bahkan mungkin diharuskan walaupun tidak menjadi aturan wajib tapi diharuskan. Jadi nanti petugas di TPS 20 ini nanti berarti mau nggak mau harus ada warganya Pak Tejo yang bertugas sebagai KPPS di TPS tersebut. Jadi karena memang RT 4 itu sudah tidak bisa digabung dengan RW 4. Dibikin TPS baru, kita mengusulkan ke KPK dan KPU tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, harus 23. Ditaruh di RW 5, mungkin yang RW utara tidak mungkin lagi. Jadi solusi terdekat adalah ditaruh di RW 6. Mungkin kita juga bisa merealisasikan ke perumahan Pak. Perumahan itu pemilihnya masih bisa ditambahin. Cuma lagi-lagi lebih tidak mungkin lagi kalau memang ditaruh di RW 7. Itu kronologisnya Pak Tejo, saya sampaikan lebih awal. Mohon maaf barangkali mungkin banyak warganya Pak Tejo yang bertanya-tanya kok ke sana. Tapi sebenarnya sih mungkin bukan hanya pemilu tahun kali ini warga RT 4, warga RW 4 terutama itu mencoblos di RW 6, ya seperti itu. Jadi